Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait dengan praktik berat volume bebas, berat volume pasir bebas dan dirojok. Terkait dengan mata kuliah teknologi beton dan bahan bangunan. Di sini saya tidak sendiri, adapun anggota kelompok lainnya yaitu Putri Siti Naima dengan RRP 059, Azhari Ibnu Hisyam dengan RRP 075, dan saya sendiri yaitu dengan NRP 023. Next. Pembahasan dalam presentasi ini. Secara garis besar, pada praktikum berat volume pasir, baik bebas dan dirojok ini dibagi menjadi 7 poin. 7 poin utama, yaitu berisikan tentang latar belakang, tujuan praktikum, standar dan acuan. Yang keempat, alat dan bahan. Yang kelima, langkah kerja praktikum. Yang keenam, data hasil praktikum. Yang ketujuh, kesimpulan yang didapat dari praktikum tersebut. Next. Latar belakang dari praktikum berat volume pasir tersebut yaitu dikutip dari ASTM C2917A. Metode pengujian ini mencakup penentuan curah kepadatan agregat dalam bentuk padat atau kondisi lepas, dan metode ini berlaku untuk agregat yang tidak melebihi ukurannya dari 125 mm. Pemadatan merupakan suatu proses di mana udara pori-pori tanah dikeluarkan dengan mekanis tertentu seperti menggilas, mengolah, memukul atau menumbuk atau merojok guna merapatkan butiran-butiran tanah di mana volume tanah berkurang, namun volume pori juga berkurang sedangkan volume butir tidak berubah. Oke, next akan dijelaskan oleh rekan saya Putri. Oke, jadi untuk tujuan praktikumnya sendiri yaitu untuk menentukan berat isi agregat yang didefinisikan sebagai perbandingan antara berat material kering dengan volumenya. Sedangkan tujuan penentuan berat isi itu digunakan untuk mengetahui kadar agregat gabungan karena kadar agregat gabungan diambil dari berat isi beton dikurangi dengan jumlah kadar semen dan kadar air bebas. Sedangkan standar atau acuan praktikum yang kita gunakan yaitu yang pertama ada ASTM C29 tahun 2009 yaitu Standard Test Method for Bulk Density atau Unit Weight and Voids in Aggregate. Kemudian yang kedua yaitu SNI 034804 tahun 1998 tentang metode pengujian berat isi dan rongga udara dalam agregat. Dan acuan yang ketiga yaitu dengan membaca jurnal atau modul pengerjaan praktikum tentang pelaksanaan praktikum berat volume atau berat isi bebas dan dirojok pasir. Untuk alat dan bahan sendiri yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama ada silinder besi atau alat takaran. Alat berbentuk silinder dari bahan besi tanpa penutup dengan diameter 16 cm dan tinggi 17 cm. Kemudian yang kedua adalah besi projok atau alat rojokan. Alat ini berbentuk batang panjang dari besi dengan ujung dibulatkan dan tumpul. Kemudian yang ketiga yaitu ada timbangan. Timbangan ini yang digunakan adalah timbangan digital yang nantinya digunakan untuk menghitung berat silinder yang diisi pasir. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu sekop pasir. Sekop pasir digunakan untuk memindahkan pasir ke alat takaran. Kemudian bahan sendiri yaitu pasir. Pasir yang digunakan merupakan agregat halus dari Lumajang dan memiliki ukuran sampel antara 125% hingga 200% dari jumlah yang dibutuhkan untuk mengisi takaran. Selanjutnya dijelaskan oleh Azhar. Next, langkah kerja praktikum. Yang pertama berat pasir lepas. Langkah-langkah dari berat pasir lepas adalah pertama menimbang wadah takaran atau silinder besi. Kedua, menakar pasir ke dalam silinder besi hingga penuh. Ketiga, meratakan permukaan pasir dengan besi rojokan. Keempat, menimbang silinder besi yang berisi pasir dan catat hasil timbangan. Yang kelima, ulangi langkah-langkah tersebut sebanyak 3 kali untuk mendapatkan 3 sampel yang diinginkan. Kemudian untuk langkah kerja berat pasir rojok adalah yang pertama menakar pasir ke dalam silinder besi secara bertahap yaitu dengan sepertiga bagian dari tinggi silinder sampai
diulangi 3 kali sampai volume penuh. Untuk setiap tahapnya, setiap sepertiganya dirojok sebanyak 25 kali. Kemudian yang kedua, penakaran pasir dilakukan secara bertahap hingga silinder penuh. Yang ketiga, meratakan permukaan pasir dengan besi rojokan. Yang keempat, kita timbang silinder besi yang berisi pasir dan kemudian catat hasil timbangan. Kemudian yang kelima, ulangi langkah tersebut sebanyak 3 kali untuk mendapatkan 3 sampel yang diinginkan. Next. Berikut adalah hasil dari data praktikum. Yang pertama ada silinder besi yang berdiameter 16 cm, kemudian tinggi alat 17 cm, didapatkan masanya 2,44 kg. Kemudian ini adalah sampel-sampel dari berat pasir lepas, ada 4,97. Kemudian sampel kedua 4,88, yang ketiga 4,96, didapatkan rata-rata 4,93. Kemudian ada berat bersih pasir rojok. Sampel pertama 5,32 kg, yang sampel kedua 5,34 kg, sampel ketiga 5,32 kg, didapatkan rata-rata 5,33 kg. Kemudian ada berat volume pasir lepas yakni 1,4 kg per desimeter kubik, kemudian berat volume pasir rojok 1,6 kg per desimeter kubik. Kemudian next. Ya, didapatkan di sini kita dapatkan kesimpulan bahwa berat pasir antara yang dirojok dan tidak memiliki berat yang berbeda karena perojok akan membuat ruang baru dalam takaran pasir, sehingga pasir memiliki ruang yang cukup banyak untuk menampung lebih banyak pasir dan mempengaruhi dari volume agregat tersebut. Di sini kita dapat kesimpulan yang pertama, berat volume pasir rata-rata tanpa pemadatan sebesar 1,4 kg per desimeter kubik. Sedangkan dengan pemadatan kita mendapatkan 1,6 per desimeter kubik. 1,6 kg per desimeter kubik. Kemudian yang kedua, proses pemadatan dapat mempengaruhi berat volume agregat. Kemudian kesimpulan yang ketiga, berdasarkan literatur beberapa jurnal, hasil dari praktikum telah mendekati rata-rata dengan nilai tanpa rojok sebesar 1,6 kg per desimeter kubik dan dirojok sebesar 1,7 kg per desimeter kubik. Saya kembalikan kepada Dwiki. Oke, sekian presentasi dari kelompok 9 terkait matkul teknologi beton dan penerbangunan yang bermaterikan praktikum berat volume pasir baik lepas dan dirojok. Atas perhatiannya dan kekurangan yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak disengaja kami sampaikan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.